Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Zoom kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membahas antara Komatsu Ltd, baik itu yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Adapun pembahasan di sini kami membaginya menjadi 7 tema. Yang pertama yaitu apa itu Komatsu Ltd, yang kedua alat produksi Komatsu Ltd, yang ketiga strategi Komatsu dalam melakukan kerjasama, keempat kerjasama internasional Komatsu Ltd, yang kelima Komatsu di Indonesia, yang keenam ada Komatsu di Amerika, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Oke, bagian pertama yaitu apa itu Komatsu. Komatsu Ltd merupakan suatu perusahaan yang berasal dari Jepang dengan barang atau produksi alat-alat berat yang bisa digunakan untuk melakukan konstruksi, melakukan pertambangan, serta alat-alat militer. Dan perusahaan ini memiliki pusat basis operasi yang terletak di Minato, Tokyo, Jepang. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1921. Selanjutnya yaitu di sini dapat dilihat alat-alat yang diproduksi oleh Komatsu Ltd yang paling sering digunakan. Yang pertama itu di alat konstruksi ada alat pengebor tanah yang dapat untuk digunakan sebagai alat tambang biasanya. Tapi juga dapat digunakan sebagai alat konstruksi. Yang kedua yaitu ada eskavator yang digunakan untuk bisa digunakan untuk membangun dan juga untuk mengeruk tanah di area pertambangan. Yang kemudian ada di alat tambang yaitu seperti adanya bulldozer, ada penghancur, dan juga ada truk untuk mengangkut barang-barang tambang seperti batu bara, mineral, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada alat militer seperti mini tank. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, silakan. Pada slide selanjutnya di sini terdapat strategi Komatsu Ltd dalam membangun kerjasama internasional, di mana Komatsu telah banyak melakukan strategi seperti dengan melakukan aliansi dengan perusahaan atau organisasi bisnis lain dari lintas negara. Kemampuan lobbying baik secara bisnis, ekonomi maupun politik sangat dibutuhkan oleh representatif perusahaan multinasional di negara penerima modal. Dan aliansi dapat diartikan sebagai persekutuan. Dalam bisnis, aliansi diartikan persekutuan antara dua perusahaan atau lebih. Dan strategi aliansi adalah suatu kegiatan di mana pihak yang berkepentingan memiliki suatu interest di masa yang akan datang. Maka, nama dari strategi ini adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Adapun kerjasama internasional yang dilakukan oleh Komatsu, yaitu diantaranya pada tahun 1970, Komatsu Ltd membangun kerjasama dengan Amerika Serikat. Dari kesepakatan tersebut, didirikanlah perusahaan Komatsu America Corporation di Amerika Serikat. Dan kemudian pada tahun 1971, setahun setelah terbentuknya kerjasama antara Jepang dan US, kini Jepang menjalin kerjasama dengan Singapura yang menghasilkan perusahaan Komatsu Singapore Pte Ltd. Dan pada tahun 1974 didirikannya di Dina Komatsu National SA DI. CV didirikan sebagai perusahaan patungan bersama Dina SA di Meksiko. Pada April 1975 berdirinya Komatsu Do Brasil Ltda di Brazil. Selanjutnya di tahun 1974, tepatnya pada bulan Februari, Komatsu Australia Pty Ltd juga didirikan di Australia. Dan pada tahun 1982, PT Komatsu Indonesia resmi didirikan dan mulai berproduksi pada tahun 1983 di Indonesia.
slide selanjutnya saya berikan kepada rekan kelompok. Baiklah, terima kasih Delvira atas penyampaiannya. Sini sebelum saya membahas tentang Komatsu Ltd di Indonesia, perlu kita ketahui dulu bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam membangun perekonomiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perjalanan panjang sejarah pembangunan ekonomi Jepang yang terbagi menjadi dua bagian, yakni pada abad ke-19 sampai awal Perang Dunia Kedua, serta pada masa pasca Perang Dunia II sampai saat ini. Kemajuan ekonomi Jepang itu sendiri pada dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan melalui pengimplementasian sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Jepang. Keberhasilan industrialisasi yang telah dibuktikan oleh Jepang menyebabkan banyak negara-negara berkembang itu melaksanakan industrialisasi juga. Karena dengan pengalamannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi merupakan suatu keharusan karena dipercaya dapat menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita setiap tahunnya. Meskipun mayoritas negara berkembang itu melaksanakan industrialisasi yang bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan yang biasa dialami oleh beberapa negara berkembang. Nah, untuk lebih memajukan industrinya serta menutup keterbatasan akan sumber bahan mentah dan energi, maka Jepang perlu mengadakan suatu hubungan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan negara yang kaya akan sumber bahan mentah dan energi, yang dalam hal ini Indonesia termasuk di dalamnya. Dan berikut saya sampaikan beberapa motivasi Jepang dalam melakukan investasi di Asia. Itu ada untuk pasokan barang manufaktur dan jasa, untuk ekspansi penjualan, ekspansi basis produksi, untuk mendapatkan tenaga kerja, untuk mendapatkan bisnis, pembelian bahan-bahan mentah, untuk menghindari friksi-friksi perdagangan, untuk menghindari risiko pertukaran mata uang asing, dan terakhir ada untuk pasokan teknologi. Nah, maka dari itu, pemerintah dari Jepang itu telah memainkan peran penting dalam ekonomi politik di kawasan regional Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu sasaran dari perusahaan multinasional Jepang karena dinilai mempunyai magnet pasar yang kuat. Memang, Jepang telah menjadi salah satu investor asing terbesar di wilayah Asia Tenggara, terlebih Indonesia sendiri selama lebih dari 4 dekade. Jika berbicara mengenai aspek ekonomi atau bisnis, latar belakang Indonesia yang politik dan pemerintahnya terkesan kaku dan variatif menjadi tantangan atau rintangan tersendiri bagi Komatsu Ltd tadi. Kemudian saya akan membahas strategi Komatsu untuk memperluas perusahaan di Indonesia, yaitu dengan cara aliansi, seperti yang telah dijelaskan oleh Delvira tadi. Komatsu Ltd mulai melakukan kerjasama dengan PT United Tractors pada tahun 1972, serta melakukan joint venture sehingga terbentuklah PT Komatsu Indonesia. Lobby politik dan negosiasi dilakukan oleh perwakilan Komatsu Ltd di Indonesia. Jadi bisa kelompok kami bilang bahwa dalam melakukan penetrasi pasar ke Indonesia, Komatsu melakukan kerjasama dengan United Tractors, yaitu anak perusahaan dari Astra International sampai sekarang. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Calvin. Terima kasih, Saudara Son. Selanjutnya saya akan membahas tentang Komatsu Ltd di Amerika Serikat. Pendirian Komatsu America Corporation merupakan bagian penting dari rencana Komatsu untuk memperluas pengaruhnya di dunia nasional dan meningkatkan kelangsungan hidupnya di pasar Amerika Utara. Komatsu America Corporation menawarkan berbagai layanan seperti pemasaran, penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan kepada klien Komatsu di Amerika Utara. Bisnis ini memiliki sejumlah lokasi di seluruh Amerika Utara, termasuk pabrik produksi, pusat penelitian dan pengembangan, dan fasilitas pelatihan. Kesimpulannya, Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan industri yang besar seringkali melakukan kerjasama secara multinasional yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Sama halnya dengan memproduksi alat berat, Jepang sudah membangun Komatsu Ltd dan memiliki lebih dari 215 anak cabang di berbagai belahan dunia dengan tujuan untuk membangun kerjasama dengan negara lain dan tentu saja mendapatkan keuntungan dari adanya perusahaan tersebut. Dengan semua usaha dan upaya yang dilakukan Jepang, tidak heran bahwa
perusahaan alat berat Komatsu miliknya menjadi nomor 2 terbesar di dunia di bawah Caterpillar Inc. milik Amerika Serikat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.